Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari puji syukur nomor 527. Ayo. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya benderang. Bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, menekan kemenangan. Hai seluruh dunia, terpuji Kristus memenang, lenyaplah maut yang kejam. Anak domba yang telah dikurbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita mengadakan perayaan Ekaristi pada hari ini, hari Jumat, dalam Pekan Paskah yang ketiga. Dan Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan dan renungkan bersama, mengajak kita untuk merenungkan buah Ekaristi Kudus itu di dalam pesiarahan hidup kita. Efek dari Ekaristi dalam hidup kita. Bacaan pertama kita akan mendengarkan bagaimana
Yesus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengundang semua orang untuk mengalami buah pertobatan. Semoga rahmat perayaan kebangkitan putramu menggerakkan kami untuk menghayati semangat penyucian diri setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi.
Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bersama-sama, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Referen, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Referen, Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Sebelum kita masuk masa pandemi ini, selalu menarik bagi kita memperhatikan kalau Bapak Ibu maju sambut bagi yang punya anak kecil, lalu anaknya juga diantar pada saat komuni untuk menerima berkat dari imam. Dan kita memperhatikan biasanya pada saat papa mamanya, orang tuanya dikasih sambut, anaknya juga itu minta, ya, minta. Dan saya kira perkara tidak selesai di situ, tapi sampai pulang, mungkin di dalam kendaraan atau sampai di rumah, anaknya masih tanya,
pastor itu warna putih itu apa? Mungkin pada umumnya orang tua memberikan jawaban itu adalah Yesus. Pastor memberikan Yesus kepada papa, kepada mama. Itu adalah Yesus. Yesus yang kita terima pada saat maju menerima komuni kudus. Bukan lagi roti, bukan lagi hosti. Kalau misalkan menyambut dalam dua rupa, bukan lagi anggur, tetapi itu adalah tubuh Yesus, itu adalah darah Yesus. Nah, sama ketika kita memasuki masa pandemi, komuni batin ini tidak gampang untuk umat. Tidak gampang. Bagaimana kita yang hanya mengikuti misa live streaming lewat layar televisi atau lewat layar HP, bagaimana kita sungguh-sungguh bisa membatinkan ini komuni batin ini? Tidak gampang, bukan? Nah, maka tadi kita mendengarkan bersama dari Injil pewahyuan Yesus. Barang siapa makan daging dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Melalui sakramen pembaptisan, kita ambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan karena Allah Bapa mengutus Yesus Kristus melalui Yesus Kristus, melalui Allah Putra, maka inilah peluang bagi kita, inilah pintu masuk bagi kita untuk ambil bagian di dalam kehidupan ilahi, di dalam hidup baru. Maka sangat digarisbawahi hidup baru yang kita terima pada saat kita menerima sakramen pembaptisan. Hidup kita adalah hidup baru, ambil bagian di dalam kehidupan Allah yang dimungkinkan bagi kita karena Kristus. Nah, bagaimana itu terjadi secara konkret dalam Ekaristi? Ketika kita maju sambut, kita menerima makanan baru. Makanan baru. Seperti tadi di garis bawahi, bukan lagi roti, bukan lagi anggur, tetapi yang kita terima adalah Kristus. Maka pasca baptis, seluruh kehidupan kita terkait dengan Ekaristi dan bermuara kepada Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi hadir secara real Kristus yang bangkit. Ketika kita maju komuni kudus, kita tidak lagi menyambut roti dan anggur, tetapi yang ada di hadapan kita adalah tubuh dan darah Tuhan. Yesus yang bangkit itu yang ada di hadapan kita. Nah, maka tadi kita mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan menerima Kristus yang bangkit melalui komuni kudus, maka kita hidup di dalam kelimpahan. Dikatakan tadi bahwa aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semua makanan yang lain, kehidupan baru ini, semua makanan yang lain itu akan habis pada saat kita meninggal. Tetapi makanan yang baru, yakni Tuhan yang bangkit itu, mengubah kematian menjadi hidup yang ditandai dengan kekekalan.
Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, permenungan bagi kita bagaimana Ekaristi yang kita rayakan ini mempunyai efek, mempunyai buah pertobatan sebagaimana dialami oleh Santo Paulus yang tadi kita dengarkan tadi dari memakan aku akan hidup oleh aku. Kehidupan baru, makanan baru, dan membuahkan pertobatan, semangat yang dari hari ke hari dibahasakan oleh Santo Paulus, dari hari ke hari hidup kita semakin serupa dengan hidup Kristus. Semangat Kristus. Kita mohon rahmat ini. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan roti dan anggur yang akan Kau ubah menjadi tubuh dan darah Putramu, sumber kehidupan kami. Dengan demikian, setiap kali kami ambil bagian dalam Ekaristi Kudus, hidup kami Kau ubah menjadi hidup-Mu sendiri, yang semakin berbakti kepada Allah dan semakin mengasihi sesama kami. Dengan pengeteran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji di Kau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba Paskah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur karena Kau perkenankan ikut dalam perjamuan Putramu. Semoga tubuh dan darahnya yang telah kami sambut menjadi kekuatan kami, dan kelak kami Kau bangkitkan pada akhir zaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita, seluruh umat yang mengikuti Misa Kudus ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 530.